Kalau mengikuti fatwa Syekh Albani, maka jenggot-jenggot panjang yang melebihi dari 1 genggam seperti ini, seperti di foto ini, adalah jenggot-jenggot yang bid'ah, sesat dan masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenggot. Sebagaimana yang kita lihat di foto-foto ini, para kaum Wahabi memiliki jenggot yang sangat panjang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenggot. Panjangnya jenggot itu seperti apa seharusnya, dan jenggot yang sunnah itu seperti apa, dan jenggot yang bid'ah itu seperti apa. Nah, kita bahas pada kali ini menurut Syekh Albani. Jadi dalam perspektif atau menurut pendapat, menurut fatwa Syekh Albani, jenggot yang sunnah, jenggot yang bid'ah itu seperti apa. Dan sebagai informasi tambahan bahwa Syekh Albani ini adalah panutan dan rujukan Wahabi di dalam beragama, di dalam berislam. Selain itu, Syekh Albani ini oleh kaum Wahabi dipuja-puji, seperti inilah alim lah, ahli hadis lah, luar biasa lah, cerdas lah, dan lain sebagainya, pujian-pujian dari kaum Wahabi kepada Syekh Albani. Seakan-akan ulama selain Syekh Albani, ulama hadis selain Syekh Albani itu seakan-akan tidak kredibel. Yang kredibel itu hanya Syekh Albani saja, sehingga ketika ada hadis disohehkan atau didhaifkan oleh Syekh Albani, maka itu yang diikuti oleh kaum Wahabi. Dan ternyata di dalam fatwanya Syekh Albani ini yang diagung-agungkan oleh Wahabi itu mengatakan bahwa jenggot panjang itu adalah bid'ah. Jadi orang-orang yang jenggotnya panjang sampai ke dada, apalagi sampai panjang banget, itu menurut Syekh Albani itu bid'ah. Karena menurut Syekh Albani jenggot itu tidak boleh lebih dari segenggam. Jadi misalnya ada orang yang ada jenggotnya, lalu jenggotnya ini digenggam. Nah, yang lebih dari genggaman ini bid'ah. Kalau bid'ah berarti haram atau bisa diungkapkan dengan sesat, karena setiap bid'ah adalah sesat menurut kaum Wahabi. Kenapa menurut Syekh Albani itu jenggot yang lebih dari segenggam itu dianggap bid'ah, divonis bid'ah oleh Syekh Albani? Karena menurut Syekh Albani tidak ada contoh dari ulama salaf, dari Rasulullah, dari para sahabat, dari tabi'in. Gak ada contoh, kata Syekh Albani, yang jenggotnya itu panjang banget. Bahkan yang ada contoh dari para sahabat itu ternyata memotong jenggotnya yang lebih dari segenggam, itu dipotong oleh sahabat Nabi. Dari sini kemudian Syekh Albani itu menyimpulkan bahwa memang di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah agar umat Islam itu memanjangkan jenggot, agar jenggot tidak dipotong. Akan tetapi maksud dari perintah Rasulullah itu adalah agar panjangnya jenggot itu tidak melebihi dari segenggam. Terbukti dari sahabat Nabi. Ternyata sahabat Nabi itu memanjangkan jenggot, tetapi ketika lebih dari segenggam itu kemudian oleh sahabat Nabi itu dipotong. Berarti perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot itu adalah maksudnya tidak lebih dari segenggam, sebagaimana yang difahami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penjelasan bahwa Syekh Albani itu berfatwa memanjangkan jenggot melebihi dari segenggaman itu bid'ah, haram, dan tidak ada contoh dari sahabat, kami temukan misalnya di dalam website majlis.alukah.net. Di sini ada judul Fatwa Al-Imam Al-Albani fi adami jawazi itlaqil lihyah aktsar minal qabdah. Fatwa Imam Albani yaitu tidak boleh memanjangkan jenggot melebihi dari 1 genggam. Qad qara'tu fi silsilah ad-dhaifah, aku telah membaca di dalam kitab as-silsilah ad-dhaifah ini lil Imam Al-Albani, karyanya Imam Al-Albani rahimahullahu, annahu yara anna itolatal lihyah fauqal qabdah muharram, bahwa memanjangkan jenggot melebihi dari 1 genggam itu adalah diharamkan. Wa khilafah salaf as-soleh wa minal bid'ah,
dan menyalahi petunjuk dari ulama salaf yang soleh, dan juga termasuk dari bid'ah. Ini jelas di sini bahwa memang Syekh Albani itu mengatakan atau berfatwa memanjangkan jenggot melebihi dari 1 genggam adalah bid'ah. Berikutnya ini juga penjelasan atau bukti bahwa memang Syekh Albani itu berfatwa memanjangkan jenggot melebihi dari 1 genggam itu adalah bid'ah. Di sini ada website bernama Mausu'ah Al-Fatawa, fatawa.com ya. Di sini ada judul begini, Ra'yus Syekh Al-Albani biwujubil akhdhi minal lihyah. Pendapat Syekh Albani yang mewajibkan memotong atau mengambil dari jenggot. Yaqulu Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi lengkap di sini ya. Syekh ahli hadis Al-Allamah yang alim yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah fi sya'nil lihya, tentang jenggot, fi ahadi asyritotihi al-mansukha min tarfi ahadi tullabil ilm, di salah satu kasetnya yang dikopi dari salah satu pencari ilmu yaitu Ukasyah Abdul Manan At-Tibi. Apa ungkapan dari Syekh Albani? Ungkapan Syekh Albani di dalam kaset tersebut adalah innalladzi yutalliqu lihyatahu, bahwa seorang yang memanjangkan atau yang membiarkan jenggotnya aktsar min qabdatin, lebih banyak, lebih panjang dari 1 genggaman, fa innahu mubtadi'un, bahwa orang tersebut adalah pelaku bid'ah, ahlu bid'ah, sesat dan masuk neraka. Alasan Syekh Albani di sini juga dijelaskan, tapi nanti dibaca sendiri saja ya. Intinya gini, intinya Syekh Albani mengatakan bahwa memanjangkan jenggot melebihi dari 1 genggaman itu bid'ah karena memang tidak ada contoh dari ulama salaf, dari para sahabat, dari sahabat yang junior, bahkan malah yang ada dari para sahabat itu, dari athar yang sahih, sahabat Nabi itu menggunting atau mengambil jenggotnya yang melebihi dari segenggam. Ini kemudian Syekh Albani menyimpulkan, oh ternyata perintah memanjangkan jenggot itu tidak boleh melebihi dari 1 genggam sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi, seperti itu. Oleh karenanya jika kita misalnya berpegang teguh kepada pendapat Syekh Albani, berfatwa Syekh Albani, coba kita lihat dalam-dalam, lihat dengan santai, kira-kira yang mana ini yang paling bid'ah, yang lebih bid'ah ini, yang kanan, yang paling kiri, atau yang tengah, atau yang mana ini yang paling bid'ah ini. Ini kalau menurut Syekh Albani ini sesat, jenggot bid'ah, jenggot sesat, jenggot masuk neraka. Siapa yang bilang bahwa jenggot yang panjang, jenggot yang melebihi dari segenggaman itu jenggot bid'ah, jenggot sesat, jenggot masuk neraka, ya itu bukan kami, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kami admin Najat Ngaji, tetapi yang bilang adalah panutan kalian para Wahabi, yaitu Syekh Albani. Bagi kami admin Najat Ngaji, silahkan kalian mau berjenggot, mau tidak berjenggot, atau berjenggot yang panjang sekali sampai ke tanah, tidak masalah, silahkan kalian berjenggot sesuka kalian, itu termasuk kebebasan berekspresi. Namun yang kami kritik, yang kami sanggah ketika kalian bilang, ketika kalian menuduh orang yang tidak berjenggot itu seakan-akan tidak ikut sunnah, seakan-akan masuk neraka, seakan-akan tersesat, seakan-akan orang kafir. Orang yang tidak berjenggot itu kayak bukan muslim gitu. Jadi ada ustadz-ustadz Wahabi yang seperti ini. Nah ini yang kami kritik, ini yang kami sanggah. Kenapa? Karena masalah jenggot itu ternyata di dalam kitab-kitab itu ternyata memang ada perbedaan pendapat. Tapi mungkin bukan sekarang admin Najat Ngaji menjelaskan tentang perbedaan ulama mengenai panjangnya jenggot atau mengenai hukum memotong jenggot. Dan alhamdulillah wa syukurillah, admin Najat Ngaji ternyata juga berjenggot, tetapi tidak selebat yang ada di video ini, yang ada di foto ini, biasa-biasa saja. Maka dari penjelasan tadi bisa kita pahami, bisa kita simpulkan bahwa ternyata syekh-syekh Wahabi ketika berfatwa, seperti misalnya Syekh Albani, ini syekh yang dikagumi, yang diagungkan, yang dihormati, yang dijadikan panutan, yang dijadikan imam oleh para Wahabi, ternyata ketika berfatwa atau memvonis bid'ah, tidak semuanya oleh kaum Wahabi itu diikuti. Ternyata ada yang tidak ditaati. Oleh karenanya misalnya ada syekh Wahabi, misalnya Syekh Albani lah sudah,
memvonis bid'ah terhadap amaliyah ahlus sunnah wal jamaah, memvonis bid'ah terhadap misalnya zikirnya ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya nggak usah dihiraukan. Anggaplah angin berlalu, anggaplah anjing bergonggong. Kenapa? Wong kaum Wahabi saja nggak ikut fatwanya Syekh Albani. Kenapa kita yang ahlus sunnah wal jamaah dan tidak berkiblat kepada Albani harus pusing dengan vonis bid'ah dari Syekh Albani? Santai-santai saja. Wong Wahabi saja nggak pusing kok dengan vonis bid'ah Syekh Albani. Dan ternyata dari kaum Wahabi yang sok suci itu, yang sok sunnah itu, yang sering dan suka nuduh bid'ah kepada orang lain itu, ternyata juga bingung dan poyang-paying ketika memvonis bid'ah sebuah amalan. Kadang salah satu Syekh Wahabi mengatakan bahwa ini bid'ah, tetapi Syekh Wahabi satunya mengatakan oh tidak bid'ah. Padahal masalahnya sama, masalah ibadah ini, masalah ibadah bukan masalah dunia. Dan banyak hal seperti ini banyak terjadi. Baik teman-teman, kami admin Najat Naji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.